Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan meskipun belajar dari rumah. Tetap semangat ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama tentang cara perkembangbiakan hewan secara generatif dan juga potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Kita mulai dari pembelajaran IPA. Sama seperti tumbuhan, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Tujuan hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Perkembangbiakan generatif melalui perkawinan, perkembangbiakan vegetatif tanpa melalui perkawinan. Kita mulai dari perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibedakan menjadi 3. Cara yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, yang ketiga ovovipar. Ovipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Jenis hewan yang berkembang biak dengan bertelur adalah burung, unggas, ikan, serangga, dan amfibi. Untuk dapat menetas, telur membutuhkan proses pembuahan. Pembuahan dibedakan menjadi 2 cara, yaitu pembuahan dalam dan pembuahan luar. Pembuahan dalam terjadi pada hewan betina, misalnya pada burung, unggas, dan serangga. Sedangkan pembuahan luar terjadi di luar tubuh hewan betina, misalnya pada ikan emas. Ikan emas betina akan mengeluarkan telur dari tubuhnya, kemudian ikan emas jantan akan membuahi telur tersebut di luar tubuh ikan emas. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar. Contoh hewan yang melahirkan seperti sapi, kucing, kambing, kuda, gajah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Umumnya, hewan yang baru dilahirkan kondisi tubuhnya masih lemah. Itu sebabnya hewan yang baru dilahirkan akan segera disusui oleh induknya. Hewan yang menyusui anaknya disebut mamalia. Sebagian besar mamalia hidup di darat, namun ada juga mamalia yang hidup di laut, seperti ikan paus dan lumba-lumba. Mamalia memiliki ciri-ciri utama dibanding dengan hewan-hewan yang lain, yaitu mamalia memiliki daun telinga, kelenjar susu. Selain itu, tubuhnya ditutupi rambut dan mengandung kelenjar lemak dan kelenjar keringat. Alat gerak pada hewan mamalia memiliki 2 pasang yang bervariasi, yang berguna untuk memegang, berjalan, berlari, memanjat, menggali, dan berenang. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan? Tentu saja ada ya. Cara berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan disebut ovovipar. Jenis hewan yang berkembang biak dengan cara itu antara lain beberapa jenis ular, kadal, ikan pari, dan ikan hiu. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran IPS ya. Potensi ekonomi di negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia.
Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan masing-masing negara. Sekarang, mari kita lihat potensi ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Yang kedua, Filipina. Filipina adalah suatu negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertanian diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Selanjutnya, Malaysia. Di negara Malaysia, kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Kita menuju ke Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangatlah strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya, Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Lanjut ke Brunei. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selanjutnya, Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa, di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Lanjut, Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Dan yang terakhir, Kamboja. Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur.
Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Nah, itu tadi kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN diharapkan dapat bergerak lebih cepat. Hal ini dimungkinkan melalui berbagai kerjasama yang positif antar negara dalam wadah organisasi ASEAN. Demikian video pembelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.